Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Lilis Halimatus Syediah dengan NIM 2005677 dan dua rekan saya ada Tessa Salsabila Santana dengan NIM 2001145 dan Intan Permatasari dengan NIM 2001241. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tujuan pendidikan. Untuk pemateri pertama, saya persilakan kepada Teh Intan. Baik, terima kasih kepada Teh Lilis. Sebelumnya, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang apa sih itu pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat, baik itu diri sendiri maupun masyarakat umumnya. Nah, maka singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan berpikir. Slide selanjutnya, Teh. Kemudian ada definisi pendidikan menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu Profesor Dr. Imam Barnadib mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Kemudian ada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik itu di masyarakat, bangsa, dan di negara. Kemudian, adapun pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, yaitu proses dan cara pembuatan mendidik. Kemudian yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya apa? Bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Slide selanjutnya, Teh. Kemudian apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri? Di sini kami mengambil tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 dan menurut UNESCO. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Kemudian, menurut UNESCO, tujuan pendidikan itu merupakan pertama, learning to know, atau belajar untuk mengetahui. Dua, learning to do, atau belajar untuk melakukan. Dan ketiga, learning to be, atau belajar untuk menjadi life together, yang berarti belajar untuk hidup bersama.
Slide selanjutnya, Teh. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Teh Lilis. Ya, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada fungsi tujuan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan usaha secara sadar yang berarti bahwa usaha tersebut permulaan dan mengalami pula akhirnya. Ada usaha terhenti karena mengalami kegagalan sebelum mencapai tujuan. Namun, usaha tersebut belum dapat disebut berakhir. Dan pada umumnya, suatu usaha baru berakhir kalau tujuan akhir telah tercapai. Jadi yang saya paparkan, maka fungsi tujuan pendidikan yang kita maksud adalah mengakhiri dan mengarahkan tujuan tersebut. Juga suatu tujuan dapat pula merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Kemudian fungsi dari tujuan pendidikan itu sendiri bisa bermakna memberi nilai pada suatu usaha-usaha tersebut. Nah, menurut Prubashar, tujuan pendidikan melaksanakan 3 fungsi penting yang kesemuanya bersifat normatif, yaitu tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat edukatif. Tujuan pendidikan tidak harus selalu memberi arah pada pendidikan, tetapi harus mendorong atau memberikan motivasi sebaik mungkin. Dan tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan kriteria dalam menilai proses pendidikan. Artinya, jika seseorang akan menguji murid atau anak didik, atau pengakuan terhadap sekolah-sekolah menengah atau perguruan tinggi, ia harus mempunyai acuan pada tujuan pendahuluan. Dan jelas bahwa fungsi tujuan pendidikan yaitu yang pertama, mengakhiri tujuan itu, yang kedua, mengarahkan tujuan itu, yang ketiga, suatu tujuan dapat pula merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik merupakan tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Dan yang terakhir, memberi nilai pada usaha-usaha itu. Selanjutnya ada cara menentukan tujuan pendidikan. Nah, masih sama menurut John S. Prubashar bahwa dalam menentukan tujuan pendidikan dapat ditempuh 3 cara atau pendekatan, yaitu yang pertama ada historical analysis of social institution approach, di mana pendekatan melalui analisis historis lembaga-lembaga sosial adalah suatu pendekatan yang berorientasi kepada realita yang sudah ada dan telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. Pandangan hidup, kenyataan hidup, tata sosial, dan kebudayaan menjadi pusat orientasi yang akan diwarisi. Lalu yang kedua ada a sociological analysis of current life approach, di mana pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang aktual. Dengan pendekatan ini dapat didiskusikan kenyataan kehidupan ini melalui analisis deskriptif tentang seluruh kehidupan masyarakat, baik aktivitas anak-anak, orang dewasa, dan motivasi mereka terhadap aktivitas tersebut, dan bahkan juga tentang minat dan tujuan aktivitas tersebut. Lalu yang terakhir ada normative philosophy approach, di mana pendekatan melalui nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. Proses pendidikan pada dasarnya adalah melestarikan kebudayaan dan mewariskan nilai-nilai yang hidup sebagai pandangan hidup dan filsafat hidup sebagai eksistensi bangsa dengan kebudayaannya yang ada. Jadi dalam menentukan tujuan pendidikan, maka filsafat dan pandangan hidup merupakan dasar utama. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Teh Tessa. Terima kasih kepada Teh Lilis yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tujuan pendidikan. Berdasarkan ruang lingkup luas dan sempitnya, tujuan yang ingin dicapai, Langfield mengemukakan bahwa jenis-jenis tujuan pendidikan yaitu yang pertama tujuan umum. Menurut Konstan dan Gunning, tujuan akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Amir Dayan tahun 1973,
Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan umum atau akhir pendidikan ialah membentuk insan kamil yang dewasa jasmani dan rohaninya baik secara moral, intelektual, sosial, estetis, dan agama. Contohnya yaitu, seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak telah diajarkan tentang tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak. Lalu, untuk slide selanjutnya, Teh. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum. Pengkhususan tujuan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Misalnya, disesuaikan dengan yang pertama, jenis-jenis kelamin anak didik. Yang kedua, pembawaan anak didik. Yang ketiga, usia atau taraf perkembangan anak didik. Yang keempat, tugas lembaga yang mendidik anak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, masjid, dan sebagainya. Yang kelima, falsafah negara. Dan yang keenam, kesanggupan pendidik. Slide selanjutnya, Teh. Yang ketiga yaitu tujuan insidental atau sewaktu-waktu. Tujuan insidental berasal dari kata insiden atau yang berarti peristiwa. Ialah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Boleh dikatakan sukar mencari hubungan antara tujuan insidental dengan tujuan umum atau kedewasaan. Namun sebenarnya tujuan insidental tersebut terarah kepada pencapaian tujuan umum. Contohnya, ibu melarang anaknya bermain di pintu terbuka karena dapat menyebabkan kecelakaan terjepit pintu, misalnya. Atau karena pintu merupakan arah masuknya angin, bisa saja anak masuk angin atau mengganggu lalu lintas orang yang lewat di pintu. Tujuan insidental ini juga sering disebut sebagai tujuan seketika atau spontanitas. Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan, Abdul Qadir menyatakan bahwa tujuan insidental adalah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu, yang bersifat seketika atau spontan. Contoh sederhananya adalah ketika orang tua menegur anaknya agar berbicara sopan. Hal tersebut terjadi pada saat-saat tertentu, bukan? Dan orang tua juga menegur anaknya secara spontanitas akibat ucapan anaknya yang tidak sopan. Slide selanjutnya, Teh. Jenis-jenis tujuan yang keempat yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum, yang merupakan pijakan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tujuan sementara adalah tujuan pendidikan yang dicapai seseorang pada setiap fase perkembangan. Misalnya saat seseorang diajarkan untuk dapat berjalan, ia harus mengalami beberapa tahapan dari merangkak, berdiri, berjalan terpatah-patah, sampai akhirnya dia bisa berjalan. Inilah yang disebut tujuan sementara. Dalam proses pendidikan tentu juga sudah diimplementasikan tujuan sementara ini. Contoh sederhananya dalam proses pendidikan di jenjang pendidikan dasar merupakan tujuan sementara untuk selanjutnya melanjutkan tahap pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi seperti sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Slide selanjutnya, Teh. Yang kelima yaitu tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya membahas tentang salah satu aspek pendidikan. Tujuan ini erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang akan membentuk aspek-aspek kepribadian manusia. Seperti misalnya aspek-aspek pendidikan yaitu kecerdasan, moral, sosial, keagamaan, estetika, dan sebagainya. Selanjutnya, Teh. Jenis-jenis tujuan pendidikan yang keenam atau yang terakhir yaitu tujuan intermedier atau perantara. Tujuan perantara ini merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Misalnya saja seseorang yang bersekolah tujuannya adalah untuk lulus. Ketika dia naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 3 itu merupakan tujuan intermedier atau tujuan perantara. Nah, dari keenam tujuan tersebut, menurut Langfield, intinya dapat disederhanakan menjadi satu macam saja, yaitu tujuan umum.
di mana kelima tujuan yang lainnya diarahkan untuk pencapaian tujuan umum pendidikan, yaitu terbentuknya kehidupan sebagai insan kamil, satu kehidupan di mana ketiga inti hakikat manusia, baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila atau religius dapat terwujud secara harmonis. Selanjutnya, Teh. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kami mengambil sumber dari Kementerian Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen. Yang pertama pada pasal 31 ayat 3 menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan pada pasal 31 ayat 5 menyebutkan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Slide selanjutnya, Teh. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Tessa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.